Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sumber hukum. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rahma Auliasari dengan NIM 23080010029. Saya sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Arafa Mursida dengan NIM 2308010030 di sini saya sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nauli Pinur Sinta Pasaribu dengan NIM 2308010152 sebagai dosen. Perkenalkan, saya Safika Naila Putri dengan NIM 2308010153 sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Oke, kalian kan udah belajar materi nih tentang sumber hukum HAN. Nah, menurut Arafa sendiri, hukum administrasi negara itu apa sih? Menurut referensi yang saya baca, HAN itu menurut Oppenheim adalah suatu gabungan dari peraturan yang mengikat badan-badan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah apabila badan-badan itu ingin menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Oke, kalau menurut Rahma sendiri, sumber hukum itu apa sih? Berdasarkan referensi yang saya baca juga itu, sumber hukum menurut bahasan Mustafa itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan hukum dan tempat ditemukannya hukum. Oke, berarti kalian sudah memahami pengertiannya ya. Kalau sumber hukum itu kan ada yang material dan formil nih. Untuk Arafa sendiri, sumber hukum material dari HAN itu apa sih? Ada apa aja gitu? Sumber hukum material HAN ini ada tiga faktor dan 3 bagian. Yang pertama, sejarah. Di sini dilihat dari perspektif sejarahnya, di mana melihat dari kayak undang-undang atau peraturan terdahulu untuk membuat undang-undang baru. Terus yang kedua ada sosiologis. Ini melihat keseluruhan masyarakat dan lembaga yang ada di masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada filosofis. Ini tuh kayak untuk sebagai ukuran untuk menentukan apakah aturan hukum itu udah benar apa enggak, terus kayak seberapa menaati sih masyarakat ini sama peraturan itu. Nah, untuk Rahma sendiri, tadi kan udah dibahas nih sumber hukum secara formilnya, secara material. Nah, untuk hukum formil HAN itu ada apa aja sih? Kalau sumber hukum HAN yang formil itu ada undang-undang. Kalau undang-undang itu segala aturan yang tentang HAN itu diatur dalam undang-undang. Terus ada hukum kebiasaan, itu biasanya hukum kebiasaan atau hukum adat, itu hukum yang tidak tertulis. Terus ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu kayak putusan hakim terdahulu gitu. Kalau terus ada doktrin juga. Doktrin itu teori-teori para ahli gitu tentang HAN itu sendiri. Dan selanjutnya ada traktat itu perjanjian internasional. Berarti kalian sudah memahami ya apa itu definisi dari HAN, sumber-sumber hukum HAN. Oke, kalian mungkin bisa keluar diganti dengan teman selanjutnya.